Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Filia Retia Yuma dengan jurusan Manajemen Bisnis Syariah dengan NIM 23 10 10 11 65. Di sini saya akan menjelaskan tentang UTS akuntansi. Pertama, saya akan menjelaskan tentang Chart of Account, lalu Journal Ledger, Worksheet, lalu Income Statement, Retained Earning Statement, Statement of Financial Position, lalu ada Closing Interest, dan yang akhir post-closing trial balance. Yang pertama, ini kita buat chart of account-nya. Chart of account ini sesuai dengan yang di soal. Yang di soal ini kan the chart of account-nya itu ada cash, account receivable, supplies, prepaid insurance, equipment, dan yang lainnya. Dan di sini juga tertera ref-nya. Jadi tinggal kita masukin ke dalam table seperti ini. Account-nya itu ada apa aja sesuai dengan soal, dan ref-nya itu ada apa aja sesuai dengan yang di soal. Nah, fungsi chart of account ini itu untuk membuat rumus seperti ini. Jadi agar nanti bisa langsung dipilih kayak gini buat memudahkan kita. Dan ini tuh caranya, nanti kalian tinggal pencet data, habis itu validasi data, habis itu nanti tinggal di-blok semua ini, lalu dimasukkan ke aturannya. Yang kedua, General Journal. General Journal ini sesuai dengan soal. Yang soal pertama itu 1 Juli pemegang saham menginvestasikan 20.000 tunai dalam bisnis dengan imbalan saham yang biasa. Dalam soal itu terdapat 2 akun. Pada tanggal 1 ini itu terdapat cash dan capital ordinary. Karena dia menginvestasikan, otomatis uang 20.000-nya itu terdapat di debit dan share capital ordinary-nya itu terdapat di kredit. Nah, untuk yang sama pada tanggal 1 itu ada transaksi lagi, yaitu membeli truk bekas seharga 12.000 dan membayar tunai 4.000 dan sisanya secara kredit. Berarti dalam transaksi tersebut ada 3 akun. Yang pertama itu ada equipment 12.000 karena dia membeli truk, berarti dia membeli barang seharga 12.000. Karena dibayar tunai berarti yang keambil itu cash. Berarti cash-nya itu secara kredit 4.000 dan sisanya itu dibayar nanti yaitu utang, berarti account payable yang berada di kredit nanti 8.000. Pada tanggal 3 itu ada transaksi yaitu membeli perlengkapan kebersihan seharga 2.100 secara kredit. Berarti di tanggal 3 ini ada 2 transaksi yaitu supplies dan account payable. Supplies-nya masuk ke debit 2.100 dan account payable-nya masuk ke kredit 2.100. Pada tanggal 5 itu membayar tunai 1.800 untuk polis asuransi 1 tahun yang efektif 1 Juli. Berarti terdapat prepaid insurance karena asuransi. Asuransinya itu terdapat di debit 1.800 dan cash-nya terdapat di kredit. Untuk yang ke-12 itu menagih pelanggan sebesar 5.900 untuk pelayanan pembersihan. Berarti dalam soal ini terdapat 2 akun, yaitu prepaid, yaitu account receivable dan service revenue. Yang otomatis akun receivable-nya itu 5.900 dan service revenue-nya itu 5.900. Untuk tanggal 18 itu membayar tunai 1.500 untuk jumlah utang dan 1.400 untuk jumlah utang perlengkapan kebersihan. Berarti pada tanggal 18 itu terdapat account payable dan cash. Karena kan tadi hutang ya, berarti di debit 2.900 dan cash-nya yang dikeluarin 2.900. Pada tanggal 20 itu membayar tunai 4.500 untuk gaji karyawan.
yaitu salaries dan wages. Berarti akunnya itu yang masuk salaries and wages dan cash. Salaries and wages-nya itu 4.500 itu ada di debit dan cash-nya 4.500 ada di kredit. Untuk tanggal 21, mengumpulkan uang sebesar 4.400 dari pelanggan yang ditagih pada 12 Juli. Berarti 21 itu akun yang ada itu cash dan akun receivable. Cash-nya itu ada di debit 4.400 dan di cash-nya di debit 4.400 dan akun receivable-nya itu di kredit 4.400. Pada tanggal 25, menagih pelanggan sebesar 8.000 untuk melayani pembersihan. Pada tanggal 25, berarti akunnya itu yang masuk itu akun receivable sama service revenue. Akun receivable-nya 8.000 itu masuk ke kredit dan service revenue-nya itu masuk ke kredit. Yang receivable di debit. Tanggal 31, itu menyatakan dan membayar dividen tunai sebesar 1.200. Dalam ini berarti masuk ke dalam 4 akun yang ada, yaitu gasoline expense, cash, dividen, dan cash lagi. Gasoline expense ini masuk ke 350, cash-nya juga masuknya ke kredit 350 dan dividennya masuk 1.200, cash-nya masuk 1.200. Setelah semua ini selesai, sudah dijabarkan, nanti tinggal di totalin. Cara totalnya itu di total ini tinggal pencet sama dengan sum, lalu kalian memblok semua satu debit ini, itu jadi langsung pencet enter, nanti totalnya itu muncul sendiri seperti ini. Nah, begitu juga dengan yang kredit. Pokoknya ini tuh debit dan kreditnya harus balance, itu sama. Totalnya itu harus sama. Nah, selanjutnya ada ledger. Ledger ini tinggal menyusun akun aja. Jadi akun mana yang sama dimasukin. Seperti ini. Cash semuanya cash. Transaksi semuanya di sini yang cash dimasukkan ke dalam ledger. Cash pada tanggal berapa-berapanya dan dimasukkan di debit dan kredit. Ini debitnya ada berapa, kreditnya ada berapa. Lalu ditotal, setelah ditotal dikurangi, yaitu hasilnya 9.650. Gitu juga dengan yang lainnya, itu sama, pokoknya tinggal dikumpulkan yang sama akunnya, lalu ditotal kredit dan debitnya, lalu dikurang. Selanjutnya trial balance. Trial balance ini hasil dari ledger. Jadi setelah dikurangin kan tadi ledgernya dikurangin kan, total debit sama total kreditnya itu berapa dikurangin, hasilnya itu kita masukin ke trial balance. Seperti yang cash tadi, itu kan totalnya itu 9.650 kan, karena total kredit dikurang sama total debit dikurang sama total kredit. Nah, hasilnya itu dimasukin ke dalam trial balance. Itu semuanya sama. Jadi, hasil dari trial balance ini hasil penyelesaian dari ledger. Nah, seperti ini. Nah, habis itu nanti setelah semuanya dimasukkan, itu ditotalin lagi. Seperti ini, totalnya itu sama ya, balance, harus balance. Cara totalinnya jangan lupa sama dengan sum, enter, lalu diblok semuanya, debit, semua, habis itu enter, langsung totalnya itu ada berapa, seperti ini, 41, 100, ini juga 41, 100. Kalau misalnya sudah sama, berarti tandanya sudah balance. Selanjutnya ada worksheet. Worksheet itu mencangkup trial balance, adjustment trial balance, income statement, statement of financial position. Nah, itu trial balance-nya itu sama yang tadi, tinggal dimasukin aja. Dan kita masukin adjustment-nya, adjustment trial balance-nya, adjust trial balance-nya, income statement-nya, statement of position-nya, itu dimasukin aja semua ke dalam satu tabel ini yang bernama worksheet ya. Nah, setelah udah dimasukkan semua, nanti dijumlahkan, yaitu di total, dan
total ini harus balance ya, seperti ini. Ini tuh trial balance-nya itu sama, 41, 100, 40, 100, 100. Ininya juga, adjustment-nya juga harus sama, seperti ini. Jadi harus balance. Selanjutnya, ada income statement. Income statement itu ada revenue, service revenue-nya itu ada 17.200, lalu gasolinnya ada 350, supplies expense-nya ada 1.500, depreciation expense-nya ada 500, insurance expense-nya ada 150, sales and wages-nya ada 700, lalu totalnya itu semuanya 9.200. Net income-nya adalah 8.000. Nah, retained earning statement-nya juga sama. Ini kan retained earning-nya, net income-nya kan 8.000, less dividend-nya itu 1.200. Ini nanti dikurangin aja, 8.000 dikurang 1.200 sama dengan 6.800. Caranya nanti pencet sama dengan sum, lalu pencet angka 8.000-nya karena yang terbesar, lalu dikurang, pencet lagi angka yang terkecilnya sama dengan 6.800 gitu. Lalu statement of financial position itu equipment-nya ada 12.000, accumulated depreciation-nya ada 500, total property-nya 11.500. Ini juga sama ya, dikurang aja. 12.000 dikurang 500, cara rumusnya seperti yang tadi. Dan accurate asset-nya, perpetual insurance-nya itu 1.650, supplies-nya ada 600, account receivable-nya itu ada 12.800, cash-nya ada 9.650. Total aset-nya itu ada 22.450. Itu total current asetnya itu ada 22.450 dan total asetnya ada 33 ada 33.950. Lalu equity-nya itu ada 20.000 dari share capital ordinary dan retained earning-nya ada 6.800. Nah, itu kalau misalnya ditotalin berarti ditambah, itu nanti kalian tinggal pencet sama dengan, terus ketik sum, habis itu kalian blok yang 20.000 ini, lalu ditambah dengan 6.000 ini. Nah, habis itu enter, nanti muncul sendiri hasil totalnya 26.800. Lalu liabilities-nya ada salaries and wages dan account payable. Itu ada 2.200 dan 7.200. Nanti berarti semua total equities dan total liabilities-nya ada 9.400. Ini ditambah aja seperti yang tadi sudah saya katakan, lalu total equities-nya dan liabilities-nya itu ditambah menjadi 36.200. Caranya sama seperti yang tadi. Lalu yang ini terdapat closing interest. Nah, ini tuh closing ini, maaf ini ada kesalahan. Tunggu. Nah, ini tuh closing berarti penutupan, buku besar, buku akhir tahun. Jadi makanya ini tuh semuanya tuh sama tanggalnya 31. Karena terakhir tuh penutupan kita tanggal 31. Jadi kita masukin semua transaksi yang tanggal 31. Ini kan ada service revenue, income summary lagi, gasoline expense, supplies expense, depreciation expense, insurance expense, salaries and wages expense, retained earning, dividend. Itu nanti tinggal dimasukin aja seperti yang tadi, debitnya itu ada berapa, kreditnya ada berapa, pokoknya semuanya dimasukin pada transaksi terakhir ini tanggal 31. Untuk post closing trial balance-nya itu kurang lebih sama, dimasukin aja. Debitnya itu cash, seperti cash, debitnya ada 9.650, account receivable-nya ada 12.800 di debit. Supplies-nya itu ada 600, prepaid insurance-nya itu ada 1.650, dan equipment-nya itu ada 12.000. Untuk di kreditnya itu ada
accumulate depreciation itu ada 500, ada account payable-nya 7.200 di kredit, salaries and wages itu payable ada 2.200, share capital ordinary 20.000, dan retained earning-nya ada 6.800. Itu pokoknya dimasukin mana yang di debit, mana yang di kredit seperti yang tadi. Itu nanti hasilnya tinggal ditotalin aja, yaitu sama dengan sum, abis itu langsung di blok. Semuanya, dua-duanya itu harus balance di debit dan kredit. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf apabila banyak salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.